Hakikat khusyuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Az-Zullu wal Inkisaru lil Azizil Jabbar al-masyhur bil khusyu'i fi shalah. Beliau dalam kitab ini menjelaskan tentang hakikat khusyuk yang harus kita capai dalam salat kita. Hakikatul khusyuk, esensi dari khusyuk di dalam salat adalah huwa linul qalbi, hati yang lunak dan lembut, wariqatuhu, dan hati yang lemah lembut. Artinya hati yang lembut, lemah lembut di dalam sholat merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman di dalam sholat. Hatinya tenang, hatinya tentram ketika dalam sholat. Itu yang dimaksud khusyuk, hakikat khusyuk. Wasukunuhu wa khudu'uhu, wasukunuhu, dan tenangnya hati, wa khudu'uhu, dan tunduknya hati. Itu yang dijelaskan, disampaikan oleh Ibnu Rajab tentang hakikat khusyuk. Al-khusyuk linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, hati ini merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, merasakan ketentraman, karena seakan-akan kita betul-betul berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat khusyuk. Dan hal seperti ini harus kita rasakan sendiri dalam hati kita. Harus kita usahakan sendiri agar kita sampai pada tingkatan khusyuk di dalam sholat. Tentu harus melalui usaha-usaha yang maksimal. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali. Harus terus menerus kita usahakan. Sungguh sangat mulia orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Sangat beruntung orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, bahagia, al-mu'minun, orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung, yang berbahagia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya khusyuk. Di dalam salat, ketika salat dia khusyuk. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disanjung. Orang menjadi orang yang beruntung ketika di dalam salat khusyuk. Maka apabila hati kita khusyuk di dalam salat, seluruh anggota tubuh kita akan ikut khusyuk. Apabila hati kita khusyuk, fokus dalam solat kita, maka seluruh anggota badan kita akan khusyuk. Mata kita khusyuk, telinga kita khusyuk, tangan kita khusyuk, lisan kita khusyuk, semuanya khusyuk. Karena apa? Karena kuncinya berada di dalam hati. Kuncinya adalah hati. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita terdapat segumpal daging, yaitu hati. Apabila hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita baik.
Sebaliknya, apabila hati kita buruk, jelek, maka seluruh anggota badan kita akan menjadi jelek, ikut jelek. Artinya, ketika hati kita khusyuk dalam sholat, maka seluruh anggota badan kita akan khusyuk. Fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat tentu mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Namun mari kita ulas makna khusyuk. Kita jelaskan makna khusyuk ini apa menurut ulama-ulama salaf maupun ulama-ulama khalaf, baik menurut ulama klasik ataupun ulama kontemporer. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Setelah saya mentelaah beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Wasit karya Syekh Tantawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, beberapa kitab-kitab tafsir tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khusyuk ialah al-khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu berada dalam hati. Tentu berada di dalam hati. Jadi khusyuk ini adalah melambangkan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat kita. Itu yang disampaikan di beberapa tafsir tadi ya. Begitu juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Khusyu' fi Shalah. Beliau mengutip beberapa pendapat ulama-ulama salaf yang berbagai macam riwayat di sana disampaikan. Ketika ulama-ulama menafsirkan ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un an Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa yang dimaksud khashi'un? Qala, Sayyidina Ali berkata, huwal khusyu' fil qalbi, yaitu khusyuk di dalam hati. Jadi tempatnya khusyuk itu di dalam hati, ukurannya di dalam hati. Siapa yang tahu? Tentu yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa merasakan? Kita sendiri yang bisa merasakannya. Maka harus kita latih. Tidak henti-hentinya kita melatih dan menata qalbu kita agar kita sampai kepada khusyuk di dalam sholat. Al-khusyu'u fil qalbi wa an tulayyina kanafaka lil mar'il muslim. Dan kita harus melembutkan kedua bahu kita, kedua lengan kita, lil mar'il muslim, kepada orang muslim. Artinya kita harus bersosial baik kepada sesama manusia, siapapun tetangga kita, tidak memandang bulu. Kita harus bersosial baik, berbuat baik. Dan lagi apa? Wa alla taltafita fi sholatika, itu khusyuk. Dan tidak boleh menoleh di dalam sholat. Ada yang lebih spesifik lagi ya, sebagaimana juga pendapatnya Sayyidina Ali. Khusyuk itu apa? Al-khusyu'u khusyu'ul qalbi. Khusyuk itu adalah konsentrasi hati dan pikiran. Konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita fokus. Karena ketika hati kita fokus, maka seluruh anggota badan kita seluruhnya akan ikut fokus.
sebagaimana yang dijelaskan di hadis tadi itu ya. Dan wa alla yaltafita yaminan wa shimalan. Yaminan wa shimalan. Dan tidak boleh menoleh kanan dan kiri. Itu ukuran khusyuk di dalam sholat. Jadi ukuran khusyuk menurut Sayyidina Ali di dalam sholat adalah hati kita harus konsentrasi, harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam sholat. Fokus menghadap ke kiblat, fokus menghadap ke tempat sujud. Maka di beberapa riwayat dijelaskan suatu saat Rasulullah sholat menghadapkan mukanya ke langit. Kemudian apa? Mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan turunlah ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khashi'un yang dimaksud khashi' di sini ialah la yaltafitu yaminan wa shimalan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, fokus ke tempat sujud. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini turun, Rasulullah kemudian sholat menghadap ke tempat sujudnya, melihat ke tempat sujud. Dijelaskan juga oleh beberapa ulama bahwa di antara sebab-sebab khusyuk itu diantaranya ialah kita harus fokus melihat ke tempat sujud. Ya, kita harus fokus melihat ke tempat sujud. Itu bisa menyebabkan hati kita fokus, bisa menyebabkan hati kita khusyuk. Di hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau alimal abdu ma'aman yunaji maltafata." Andai saja seseorang itu tahu dengan siapa dia bermunajat, maka tidak akan menoleh, fokus, tidak akan toleh-toleh dalam sholatnya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas juga menjelaskan tentang khusyuk ini apa? Khusyuk di dalam sholat itu, qala Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un, khashi'un ay khaifun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan takut. Karena kenapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Liquwati imanihim wa safa'i nufusihim, karena iman mereka kuat. Iman mereka mantap, kuat sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika imannya kuat, mendengar asma Allah itu gemetar, hatinya gemetar, berkoneksi, hatinya berkoneksi, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena imannya kuat. Wasafa'i nufusihim, dan jiwanya bersih. Itu yang menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan takut, merasakan ibaratkan begini. Biasanya tradisi di Jawa ya, kalau santri suan ke kiainya, suan ke gurunya, suan ke ustadznya, itu Masya Allah takzimnya di depan kiainya, takzim dan takut, tidak mendahului ucapannya, tidak mendahului kalamnya, menunggu, sabar, takzim, karena khawatir takut dimarahi. Begitu. Karena kenapa mereka santri itu kok merasakan takut? Karena berada di hadapan kiainya, karena berada di hadapan gurunya. Oleh karena itu mereka takut kepada beliau, takut kepada gurunya. Begitu juga orang yang imannya kuat, hatinya bersih, jiwanya bersih, ketika berada di dalam sholat merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya terkoneksi. Sakinun, mereka tentram,
nyaman, menikmati. Itu yang dimaksud khusyuk menurut Ibnu Abbas. Khasyi'un ay khaifuna sakinun. Takut kepada Allah dan merasakan ketentraman, kenyamanan ketika di dalam sholat. Wa an Mujahid wal khusyu'u fil qalbi was sukunu fis shalah. Hampir sama ya. Menurut Mujahid, khusyuk itu tentu berada dalam hati. Itu merasakan ketenangan, ketentraman di dalam sholat. Wa'an Qatadah, menurut Qatadah, al-khusyu'u fil qalbi. Tetap ya, khusyuk itu di dalam hati. Apa? Huwal khawfu wa ghaddul basari fis shalat. Wa ghaddul basari fis shalat. Yaitu al-khawf, merasakan takut dan memejamkan mata di dalam sholat. Memejamkan mata di sini maksudnya fokus, ya, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat. Wa aslul khusyu'il hasil fil qalbi innama huwa min ma'rifatillahi wa ma'rifati 'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi. Khusyuk di dalam sholat ini karena apa? Karena kita tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat. Kita mengetahui sifat-sifat Allah. Kita mengetahui asma Allah. Kita faham ma'rifatullah. Sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mengetahui azamatihi, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui dan mengakui, mengimani wa jalalihi wa kamali, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terlintas dalam hati kita. Yang terlintas dalam hati kita adalah keagungan Allah, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, ya. Itu yang terlintas dalam hati kita. Maka ketika itu yang terlintas dalam hati kita, maka hati kita akan khusyuk, akan tentram, akan tenang, merasakan nyaman di dalam sholat, merasakan nikmat sekali di dalam sholat. Nikmat sekali di dalam sholat. Maka di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolonganlah kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-salati, dan salat. Jadi ada riwayat yang menyampaikan, mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam galau, ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat. Sholat, bukan nulis status. Jadi ketika pikirannya lagi galau, lagi sedih, lagi ada masalah, Rasulullah sholat. Tapi ingat, wa innaha, dan sesungguhnya sholat, lakabiratun, sungguh sangat berat. Berat sekali sholat ini. Kecuali ke siapa? Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu merasakan berat, dirasa berat oleh orang-orang yang di dalam sholatnya hanya membatalkan kewajiban, hanya merasakan terbebani oleh sholat. Tetapi bagi orang yang khusyuk, itu nikmat sekali, enak sekali, nyaman sekali. Makanya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in di dalam ayat ini? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khashi'in itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Khashi'un itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah khasyi'un, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya akan bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal perbuatannya akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang tidak sombong, tidak merasa dianya hidup dengan sendirinya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari tanah kembali ke tanah. Seperti itu.